Hai Sobat Pedivox, kembali lagi bersama podcast HMPDpedia. Saya Arif Rain Hakim yang akan menemani pada episode kali ini. Oke, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sudah lazim ya di masyarakat ya. Dan sudah cukup terkenal di telinga masyarakat, yaitu tentang penyakit jantung. Nah, sebentar lagi kita juga akan memperingati Hari Jantung Sedunia di tanggal 29 September besok sebagai salah satu penyebab utama dari kematian di seluruh dunia. Penting juga bagi kita untuk mengetahui dan memahami lebih dalam tentang cara kerjanya jantung dan juga apa saja yang dapat meningkatkan risiko komplikasi dan apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah komplikasi tersebut. Nah, dan tentunya hari ini kita sudah menghadirkan pakarnya untuk topik ini. Beliau adalah seorang dokter, profesor dan juga ahli dalam topik ini. Langsung saja saya perkenalkan, Profesor Dr. Saifur Rahman, Muhammad Saifur Rahman, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, PhD. Mungkin Prof silakan memperkenalkan diri dulu ke sobat yang di sana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Saifur. Saya seorang kardiolog. Khususnya subspesialis saya adalah kardiologi intervensi yang bagian pasang-pasang ring itu. Di sini saya juga sebagai dosen dan kebetulan juga sebagai wakil dekan bidang akademik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Oh, baik dokter. Berarti kita hari ini sudah ditemani dengan orang yang sangat spesial ya hari ini. Tentunya akan memberikan insight yang mendalam bagi kita juga pada hari ini. Baik Prof, mungkin kita bisa langsung mulai aja ke pertanyaan yang pertama. Ya. Jadi menurut Prof sendiri, kan Profesor sebagai kardiolog yang sudah terkenal ya di Malang ya. Dan menurut Prof sendiri, apa sih penyakit jantung yang paling umum saat ini terjadi di Indonesia, Prof? Ya, seperti kita tahu sama dengan di dunia, penyakit jantung yang paling sering diderita oleh pasien adalah penyakit jantung koroner. Dan ini berkontribusi dari 60% dari penyakit jantung secara keseluruhan dan kontributor utama dari kematian karena faktor sakit jantung. Oh, baik, Prof. Dari jantung koroner tersebut, apakah ada faktor risiko utama gitu, Prof, yang menyebabkan akhirnya orang menderita penyakit jantung koroner tersebut, Prof? Ya, faktor risiko dari penyakit jantung koroner itu sebetulnya secara umum dibagi dua. Ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Saya mulai dulu dari yang tidak bisa dimodifikasi, seperti misalnya keturunan. Kalau bapaknya menderita sakit jantung di usia kurang dari 55 tahun, atau ibunya sakit jantung atau meninggal mendadak karena sakit jantung di usia kurang dari 65, maka anaknya itu mempunyai faktor risiko family history namanya, yang tidak bisa kita hindari. Kita tidak bisa memilih dari mana kita dilahirkan, dari siapa kita lahirkan. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Laki-laki ini lebih rentan untuk terjadinya penyakit jantung koroner di segala usia. Sedangkan wanita dia akan meningkat resikonya ketika dia sudah menopause. Makanya dia agak lebih tua. Ya, itu terkait dengan contoh dari faktor risiko dari penyakit jantung koroner yang tidak bisa dimodifikasi. Tetapi yang kita concern sekarang adalah bagaimana kita memodifikasi atau memprevent atau mengontrol faktor risiko yang bisa dimodifikasi. Salah satunya adalah hipertensi, kemudian merokok, kemudian diabetes, kemudian metabolic syndrome yang memang kumpulan dari diabetes dan hipertensi. Dan kemudian ada emerging disease yang lain, itu seperti koagulopati pada beberapa kondisi khusus gitu. Saya pikir inilah yang harus kita perangi. Tentunya di balik itu ada beberapa faktor yang secara tidak langsung berkontribusi, yang akhir-akhir ini menjadi penjelasan yang gamblang kenapa menjadi meningkat. Jadi penyakit jantung ini jumlahnya banyak dan akan meningkat. Meningkatnya karena faktor lifestyle, cara hidup. Cara hidup yang sedentary, yang kurang bergerak, mager begitu.
kemudian aktivitasnya kurang, intiknya berlebih, dan itu nanti menyebabkan rentetan ya tadi hipertensi, diabetes, dislipidemia, obesity dan seterusnya. Baik Prof. Tadi Prof sudah menyebutkan tadi ada tren ya bahwa saat ini kebiasaan masyarakat itu tuh menuju ke arah sana ya Prof ya. Kita menjadi hidup yang sedenter gitu dan kurang banyak bergerak gitu ya Prof ya. Jadi trennya justru penyakit jantung ini akan re-emerging ya di dunia ini. Ya benar. Baik Prof. Mungkin penyakit jantung ini kan juga ini ya Prof ya, apa namanya salah satu penyakit yang susah dideteksi gitu ya Prof ya, karena apa ya, mungkin orang bisa mengira kayak contohnya mungkin di masyarakat ada angin duduk gitu kan, atau ya orang pikir itu mungkin di masyarakat kayak ini cuma hanya penyakit masuk angin aja kalau bahasa bahasa awamnya ya seperti itu ya Dok ya. Mungkin dari Prof sendiri apakah ada cara ya Prof ya untuk kita gitu untuk mendeteksi penyakit jantung itu secara dini ya Prof? Iya, tentunya deteksi dini ini diperlukan. Dan ini sudah kita lakukan ya. Sebetulnya bagi orang yang mau memahami itu tidak sulit sebetulnya. Cuma kadang-kadang dia nggak paham saja. Jadi masalahnya di kewaspadaan. Makanya kami pas kebetulan saya adalah ketua perhimpunan dokter jantung Semalang Raya. Jadi punya program-program peningkatan awareness itu. Jadi yang paling penting adalah kewaspadaan. Kewaspadaan yang pertama dimulai dengan kewaspadaan mengontrol faktor risiko tadi. Hipertensi diobatin dan dicapai targetnya. Diabetes diobatin dicapai targetnya, kolesterol begitu semua. Kalau faktor risiko semua itu terkontrol, maka terkontrol. Maka awareness-nya adalah bagi mereka sejak awal adalah supaya memperhatikan faktor risiko supaya terkontrol. Kemudian bagi mereka yang punya faktor risiko, baik terkontrol maupun tidak terkontrol, hati-hati terkait dengan rasa tidak nyaman di dada. Karena jantung ini adalah organ visceral ya. Jadi bukan seperti yang di luar kayak ditusuk, kayak dirobek, itu bukan. Jadi lebih ke arah heaviness, kayak ditindih. Dan bahkan kita tidak bisa menunjuk jari karena memang organnya adalah visceral ya. Kemudian orang per orang merasakannya sensasinya berbeda. Seperti yang saya sebutkan ada yang heaviness, kalau di Jawa muncul ada masuk angin begitu. Kemudian ada yang bilang cuma terbakar, ada yang bilang cuma seperti ditusuk. Itu terserah bagaimana orang menginterpretasikannya. Tetapi dari kita adalah sesuai dengan guideline kita, hati-hati terkait dengan angina. Nah, angina ini beda sama chest pain. Kalau kita ngomong sakit dada itu chest pain. Chest pain itu bisa berasal dari kulit, dari otot, masuk ke dalam lagi ada tulang, ada saraf, ada selaput jantung, ada selaput paru. Dan ada jantung. Jadi banyak diferensial diagnosanya, kemungkinan banyak. Tetapi kalau angina adalah subset dari sakit dada yang disebabkan oleh imbalance antara oksigen supply ke otot jantung, miokard, dan oksigen demand-nya yang dibutuhkan oleh miokard. Nah, ketika ada nyeri, apapun yang dirasakan orang itu, apakah dirasa dia mau ngomong masuk angin, kalau dipicunya oleh sesuatu yang ditimbulkan oleh demand yang tinggi seperti jalan atau aktivitas atau mikir atau dingin, dan itu demandnya meningkat, dan itu chest pain, apapun itu, rasa terbakar, itu jangan-jangan angina. Dan kemudian dikonfirm lagi dengan berkurangnya dengan apa? Berkurangnya dengan tidak mikir, dengan istirahat, atau tidak menghangatkan diri, tidak dingin. Nah, berarti confirm tuh ada 2 kriteria dari angina yang eksaserbasinya dipicu oleh aktivitas, berkurang dengan istirahat, atau berkurang dengan nitrat, pelonggar pembuluh darah, itu confirm. Dan ditambah lagi dengan letaknya substernal. Kalau 3-tiganya itu ada, itu namanya angina spesifik. Nah, angina spesifik itu harus dicurigai itu berasal dari jantung. Ya memang banyak angina yang koroner maupun non koroner. Kita ngomong yang koroner dulu aja. Bahwa bagi mereka
terutama yang punya resiko tadi, ada seorang laki yang bisa kapan saja munculnya, perokok, wah, atau dia punya family history. Saya paling takut tuh ketika ada pasien meskipun umur 22 tahun, dia sudah ada angina begitu, kemudian dia perokok, saya harus yakinkan bahwa ini adalah stabil apa tidak stabil. Kalau tidak stabil dirawat, karena itu mengarah kepada serangan jantung. Kalau stabil boleh pulang dengan obat-obatan. Ya saya pikir begitu dari saya. Jadi memang kita bersama-sama nih, mahasiswa, calon dokter, dokter umum, dokter jantung, untuk sama-sama mengkampanyekan, meningkatkan kewaspadaan pasien untuk yang namanya masuk angin atau angin duduk itu tadi. Karena apa? Waktunya tidak banyak. Begitu itu tersumbat, tidak ada waktu yang terlalu banyak untuk segera dibuka. Kalau tidak, kematian atau morbiditas yang tinggi. Oke, baik Prof. Tadi kan juga sudah Prof sebutkan juga ya, berarti untuk jantung koroner ini memang salah satu penyakit yang cukup berbahaya ya Prof ya, dapat menyebabkan kematian secara cepat gitu apabila tidak kita ketahui secara dini gitu. Baik Prof, mungkin dari Prof sendiri juga bisa mungkin memberikan insight juga ke kita, mungkin untuk mahasiswa kedokteran ataupun teman-teman yang dari tenaga medis seperti itu ya, untuk memberikan awareness kepada masyarakat gitu, upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk membangun awareness kepada masyarakat itu seperti apa ya Prof? Ya baik, dari saya punya produk inovasi yang namanya Detak-C. Detak-C itu adalah sebuah aplikasi berbasis artificial intelligence yang bisa dipakai orang dimanapun dia berada. Apabila terasa tidak nyaman di dada, buka aja aplikasi itu, dan dari aplikasi itu akan ada serangkaian pertanyaan. Pertanyaan itu dijawab oleh pasien, dan tentunya harus dedicated ya, artinya yang punya handphone itu yang mengisi. Kenapa? Karena ketika submit ke aplikasi itu sudah ada umurnya, jenis kelaminnya, faktor resikonya sudah ada di situ, di record sebagai skor tersendiri. Kemudian dia melapor gejala. Gejalanya modelnya kayak apa? Apakah dipicu aktivitas, berkurang istirahat, pertama kali menjalan dan seterusnya. Kemudian di akhir dari penggunaan dari Detak-C ini, pasien seolah-olah ya ketemu saya, karena itu buah pikir saya. Seolah kalau ke praktek itu bagaimana chest pain-nya? Nah itu saya jawab lewat AI, saya sempat tidur, tapi aplikasi saya dipakai. Kemudian ketika dia nanti mengarah kepada ACS, tentunya ini berbasis anamnesis ya. Ketika mengarah kepada ACS, maka akan muncul rekomendasi untuk ke rumah sakit yang mempunyai kemampuan cath lab atau pasang ring. Kemudian ketika dia nyerinya nggak khas, bisa ke dokter umum atau rumah sakit setempat. Dan itu ada kayak Google Map-nya itu diarahkan ke sana yang terdekat di rumah sakit, mana pilihan yang terdekat. Kenapa begini? Karena penelitian saya sebelumnya mengatakan bahwa delay pasien mendapatkan pelayanan rumah sakit itu salah satunya adalah awareness pasien. Dia tidak merasa tadi masuk angin, itu 5 jam mas, 5 jam sampai 10 jam. Kemudian ditambah lagi dia ke puskesmas atau ke rumah sakit yang tidak ada kardiolognya, dokter umum, yang akhirnya menambah 3 jam keterlambatan lagi. 3 jam itu span-nya banyak. Ya nunggu ECG, dokternya juga kadang-kadang belum tentu aware. Kemudian nunggu ambulan dirujuk, itu akhirnya totalnya bisa 10-12 jam. 10-12 jam itu kalau sumbatan total sudah infak, sudah mati semua yang sumbatan itu. Jadi dalam rangka untuk memperpendek, meningkatkan awareness bagi mereka yang sudah menggunakan itu akan tahu. Bisa dipakai oleh dokter juga, tetapi dokternya harus menggunakan handphone pasiennya. Pak, saya bantu Pak, Bapak nyeri dada gitu kan, dia nanti ini bawa infak nih, hati-hati gitu kan, dan seterusnya. Jadi ini sebagai bukti kontribusi kami, saya sebagai peneliti, saya sebagai dosen ingin berkontribusi, dan ini alhamdulillah sudah menjadi program nasional. Saya ketua Perki cabang Malang, kemudian dipercaya oleh Perki Pusat untuk menggunakan aplikasi ini untuk dipakai seluruh Indonesia, dan dipakai sudah hampir 20.000 dan dianugerahi rekor muri kemarin di acara WHD. Nah, acara WHD ini juga acara di pusat yang ditaruh di Malang.
sebagai perwakilan yang berprestasi karena menghasilkan inovasi yang memberikan kontribusi yang bagus kepada masyarakat. Itu yang pertama dari saya. Tentunya teman-teman yang lain itu membantu kita di tempat praktek, apakah berupa penyuluhan kesehatan terkait dengan keluhan nyeri dada itu, terutama bagi mereka yang punya faktor risiko. Jadi kemungkinannya lebih tinggi. Kadang-kadang risiko pun tidak ketahuan. Kenapa? Tidak pernah periksa, tidak pernah periksa tensi, tidak pernah periksa gula, tiba-tiba serangan jantung. Ya, namanya juga serangan tiba-tiba. Kenapa? Karena dia tidak di screening sebelumnya. Dan bahkan ada orang komplain, saya kemarin di ECG katanya normal. Iya, itu resting ECG. Artinya ECG pada saat tidak ada beban, tidak menjawab bahwa dia jantungnya baik-baik saja ketika dia kena stres. Nah, biasanya begitu. Ada pasien sedentary, kemudian tidak pernah kemana-mana, merasa tidak pernah sakit apa-apa karena memang jantungnya nggak pernah dipakai olahraga. Kemudian ada stres, ada pemicu, kemudian serangan jantung. Nah, itu yang sering terjadi. Dan yang saya khawatirkan, saya tambahkan, saya miris karena dulu 14 tahun yang lalu saya penelitian rata-rata yang kena sakit jantung umurnya 55 tahun. Ini kita top ini di dunia ini. Karena di Amerika 65 tahun, di Eropa 70 tahun, di kita 55 tahun. Di saat itu masih jarang sekali ada pasien muda di bawah 20 tahun untuk infak. Sekarang sudah mulai banyak. Perokok, family history, satu. Kemudian yang perempuan. Perempuan itu jarang sekali yang saya temukan kecuali dia menopause. Sekarang yang head pun kena serangan jantung. Karena dislipidemia, karena gula, karena rokok. Ini perempuan-perempuan begitu. Jadi ini harus hati-hati juga karena memang biasanya ada faktor family history ya. Yang strong family history. Family history satu saja ditambah rokok aja bisa muncul serangan jantung prematur namanya. Di bawah usia 40 tahun itu bisa muncul. Dan ini harus kita berjuang bersama-sama karena mohon maaf saya belum punya angkanya, tapi feeling saya nih sudah mulai lebih rendah lagi, rata-rata sekitar 50-an tahun untuk terjadi infak pertama kali di populasi Indonesia. Ya. Baik, tadi kita dengar juga ya, tadi ada tren ya Prof ya, berarti umur rata-rata ya Prof ya, untuk yang beresiko terkena penyakit jantung itu semakin turun di Indonesia. Pada serangan jantung pertama ya, rata-rata gitu. Ini menjadi dorongan juga buat kita teman-teman tenaga medis dan juga tenaga kesehatan dan juga mahasiswa kedokteran yang di luar sana untuk kita membantu meningkatkan awareness terkait penyakit jantung koroner yang sudah disebutkan oleh Prof tadi. Baik Prof, tadi kita sudah membahas tentang penyakit jantung koroner, kemudian juga faktor-faktor ya tadi Prof yang dapat diubah maupun yang tidak dapat diubah. Kemudian kita juga sudah mendengarkan juga upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan awareness di masyarakat ini. Nah mungkin Prof, semisal ada gitu masyarakat ataupun pasien yang memang sudah kurang beruntung gitu ya, memang sudah terkena penyakit jantung koroner tersebut. Kemudian apa sih yang bisa dilakukan pasien tersebut dan juga apa bentuk penanganan medis yang sekiranya dapat didapatkan oleh pasien tersebut untuk mengobati penyakit jantung koroner tersebut, Prof? Oke. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi untuk penyakit jantung koroner itu ada dua subset ya. Ada acute coronary syndrome yang serangan, yang tadi serangan jantung angin duduk itu. Ada yang chronic coronary syndrome. Chronic coronary syndrome itu adalah dia terdokumentasi ada bukti bahwa dia ada penyempitan pembuluh darah dan simptomatik. Dan sasarannya programnya berbeda-beda. Bagi mereka yang CCS ini tentu dasarnya tetap sama, yaitu mengendalikan faktor risiko. Kemudian dengan faktor risiko itu diharapkan simptomnya bisa relief atau subsided. Dengan cara apa? Dengan cara 3 modalitas utama. Yaitu yang pertama adalah faktor risiko dikontrol dengan cara lifestyle. Lifestyle-nya itu sangat bermakna. Cara makan, pola stres, kemudian minum obat untuk memperlancar aliran darah jantungnya dan juga mengurangi kolesterolnya atau plaknya dan mengurangi beban jantung yang lain seperti hipertensi, diabetes terkontrol. Kemudian olahraga. Nah, olahraga bagi orang yang CCS ini adalah harus terukur dan teratur. Teratur berarti 5 kali seminggu dengan duration 30 menit.
Jadi 150 menit per minggu. Tetapi tidak bisa dilakukan sekali Sabtu Minggu 75 enggak boleh. Itu jelek. Namanya weekend warrior. Enggak boleh. Jadi tetap harus rutinitas. Nah, itu namanya teratur. Terukurnya adalah terukur berdasarkan treadmill. Kenapa harus treadmill? Karena dengan treadmill itu kita tahu beban jantungnya yang aman bagi dia berapa. Tapi tetap harus melakukannya. Karena banyak orang kesalahpahaman bahwa sakit jantung nggak boleh ngapa-ngapain. Nggak boleh ngapa-ngapain berarti dia kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, serangan lagi. Nah, yang benar adalah ketika sudah kena jantung, apakah sudah pernah serangan, gagal jantung atau belum, sudah infak atau belum, tetap dia harus beraktivitas sesuai dengan prescription dokter. Jadi kita memprescribe cara makan, cara aktivitas dan obat-obatan. Ini yang harus paham karena dengan olahraga teratur, minum obat teratur, maka yang tadinya kera itu yang 50% bisa terkikis. Tapi yang di atas 50-70% itu harus pasang ring. Karena potensi untuk suatu saat pecah sewaktu-waktu menjadi ACS. Nah, dengan pasang ring ini maka dia akan dipasukkan ring, kemudian pembuluh darahnya lancar seperti semula dan aktivitas seperti semula sehingga dia bisa mengerjakan aktivitas yang lebih lagi bagus sehingga kalorinya lebih terkontrol lagi. Jadi ini sebuah lingkaran setan yang harus diputus tuh. Kalau sudah ada penyakit jantung, jantungnya diperbaiki, olahraga, makan yang bagus, kemudian bagus lagi. Tapi kalau jantungnya diperbaiki, sudah tidak boleh olahraga karena keluhan, faktor risikonya tambah banyak, serangan berulang. Nah ini paradigma yang harus dirubah. Yang dulu mungkin ada orang banyak mengatakan tidak boleh aktivitas serangan jantung, nggak boleh. Tapi yang benar begitu. Pada subset yang ACS itu seperti yang kita tahu harus segera ditangani. Karena itu ada buntu yang mendadak sehingga aliran darah terganggu. Apakah terganggunya parsial, apakah total. Untuk segera diluruh, diencerkan atau dilonggarkan, kemudian dirawat sampai waktu tertentu. Kalau perlu pasang ring, kemudian akhirnya, sebelum semuanya CCS maupun ACS yang sudah dipasang ring atau sudah dirawat, nanti kita akan melakukan program rehabilitasi namanya. Rehabilitasi itu upaya untuk mengembalikan pasien kepada fungsional kelas sebelumnya sehingga dia tidak takut. Bapak boleh ini sudah ada preskripsinya. Kemudian saya punya kelompok jantung namanya MC3 Malang Cardiovascular Community Care untuk tempat mereka mandiri berbagi program rehabilitasi berbasis masyarakat. Jadi dua program ya. Program di rumah sakit ketika dia sebelum pulang, ketika setelah pulang saya ciptakan mereka bisa bersharing di antara mereka sendiri yang berupa rehabilitasi buat mereka supaya apa? Supaya mereka punya teman. Supaya nanti merasa senasib. Saya berhasil begini, sharing sama yang berhasil. Saya gagal begini, jangan ditiru. Nah, dari kelompok ini banyak hasilnya. Yang pertama penelitian saya mengatakan bahwa kelompok ini lebih sehat daripada jantung orang yang sakit jantung yang lainnya yang tidak masuk kelompok ini. Kemudian kenapa lebih sehat? Dia olahraga rutin 4 kali seminggu, dengan senam, bahkan pernah juara senam gitu. Kemudian berikutnya dia komplainnya bagus. Dia tahu obatnya dan minum obat teratur karena di populasi itu kami juga melakukan edukasi. Kemudian kualitas hidupnya bagus. Angka rehospitalisasi menurun dibandingkan dengan yang itu. Jadi kontribusi kami meskipun saya sudah tukang pasang ring, tapi saya tidak tinggal diam di cath lab pasang ring. Saya melakukan promotif, prevention, rehabilitation sehingga apa? Sehingga pasien itu mendapatkan pelayanan komprehensif. Kadang banyak orang yang mengatakan bahwa habis pasang ring selesai. Itu salah. Ring itu hanya dipakai untuk melebarkan pembuluh darah, selanjutnya tergantung dia. Apakah dia bisa memaintain apa enggak? Bayangkan ya, kita pasang gorong-gorong, kemudian tergantung aliran yang lewat. Kalau alirannya lumpurnya banyak, kolesterolnya banyak, gulanya tinggi, nempel lagi di situ. Nah, itu yang menjadi penting. Pasien kadang-kadang sudah tidak ada keluar lagi nih, kembali kepada kebiasaan lama, makan sate, makan pizza segala macam, chest pain lagi. Yang dokternya, orang mengatakan ini saya pasang ring gara-gara sudah pasang ring terus pasang ring terus. Bukan. Karena dia pasang ring, kemudian dia sudah merasa tidak
ada keluhan, kemudian dia kembali ke habitatnya, kemudian dia pembuluh-pembuluh darah yang belum ada ringnya kena, yang sudah ada ringnya sudah ada obatnya sebenarnya, terproteksi juga. Tapi dalam waktu lama meskipun dia protektif, lama-lama juga bisa kenanya juga. Jadi maksud saya ini penting buat kita semua saling membantu di bidang masing-masing, lewat karyanya masing-masing, berkontribusi untuk menurunkan angka kesakitan kematian itu, mulai dari meningkatkan awareness di pasien, meningkatkan pelayanan di intra hospital sehingga sistemnya bagus, sehingga harapannya kematian dan kesakitan akibat jantung itu menurun. Perlu diketahui dulu saya di sini 2011 kematian in hospital itu 20%. Sekarang 9%. Nah, jadi lumayan. Artinya ini angka-angka ini menjanjikan. Tetapi ini adalah in hospital. Banyak di luar sana yang meninggal sebelum masuk rumah sakit. Kalau di Amerika sepertiga mereka yang serangan jantung belum sempat ke rumah sakit meninggal. Terima kasih. Mungkin begitu. Baik, Prof. Tadi udah disebutkan berarti ya, Prof. Untuk dari penanganan sendiri ini juga perlu kepatuhan dari pasien itu sendiri ya. Untuk menurunkan resiko pemasangan ring lagi jadinya, ataupun bahkan sampai kematian ini juga dapat dicegah apabila pasiennya dapat mengikuti apa yang dikatakan oleh dokternya, seperti itu. Mungkin terakhir, Prof, dari Prof sendiri sebagai kardiolog ya, pesan apa yang ingin Prof sampaikan untuk pengidap penyakit jantung ini ataupun masyarakat pada umumnya gitu terkait penyakit ini, Prof? Ya, sebetulnya sih pesan ini berlaku umum ya, bukan hanya pada pasien tetapi pada yang punya jantung. Jadi semuanya di antara kita, hendaklah kita mulai dari sekarang, mari kita hidup yang sehat. Hidup sehat itu artinya hidup yang seimbang antara apa yang masuk, apa yang kita makan, sama dengan apa yang dikeluarkan. Artinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing, hendaklah kita memilih-milih makanan yang kita makan, jenisnya, jumlahnya, jamnya, 3J. Sehingga tubuh tidak menumpuk kalori yang berlebih yang akan mengakibatkan efek samping seperti kandungan gula yang tinggi, kolesterol yang tinggi, yang akhirnya penyakit metabolik timbul, diabetes, hipertensi, dan jantung. Ini prinsip keseimbangan ini adalah satu hal yang niscaya. Kemudian tadi ada diet, sekarang ada exercise. Nah, exercise ini harus dibudayakan. Dibudayakan maksudnya ada keterlibatan tidak hanya kami dokter yang menyarankan pada pasien, tapi keterlibatan pemerintah. Apa ada? Ada. Kalau di luar negeri itu pemerintah ada kampanye khusus, program-program khusus, kemudian ada jogging track. Ada tempat-tempat jalan. Saya ketemu sama mahasiswa saya yang dari luar negeri, inbound ke sini, dia mengeluh bahwa di Indonesia itu tidak bisa olahraga. Kenapa? Trotoarnya nggak ada. Sampai sana nanti di pinggir jalan ditabrak mobil gitu. Jadi ini salah satu contoh pentingnya keterlibatan pemerintah untuk menginvolve dan mengendorse iklim untuk olahraga, beraktivitas. Demikian juga kampus juga nih, Pak Rektor berharap bahwa kita di dalam kampus itu jalan. Beliau lulusan Jepang, saya lulusan Jepang juga, maunya jalan. Tapi diprotes banyak orang, ini gimana jalan? Nah, jalannya harus diperbaiki. Nah, kemudian fasilitas berikutnya, parkiran di luar kampus. Dan semuanya memang kita harus memulai dari diri kita sendiri ya. Memulai dari contoh yang baik ya, tapi ada kebijakan wisdom yang bersama-sama ke arah sana, sehingga angka penurunan sakit jantung itu bukan hanya sekedar menghabiskan uang untuk berobat. BPJS ampun-ampun. Jantung sendiri menghabiskan 10 triliun dari 40 triliun. Jadi seperempatnya dibuat oleh penyakit jantung gitu. Dan ini tidak efektif gitu, tidak efektif. Mesti harus ada wisdom bersama, kebijakan bareng-bareng, hidup sehat, mulai dari kebiasaan-kebiasaan, contoh-contoh yang baik, dan regulasi makanan. Di Kanada itu restriksi garam sangat ketat sehingga dia mengurangi hipertensi sampai 5%.
Dan itu tidak boleh BP POM-nya melarang kandungan garam lebih dari sekian. Itu contoh keterlibatan dari pemerintah dalam regulasi ya. Kemudian tentunya hal-hal yang lain terkait dengan yang bisa kita lakukan bersama adalah yang tadi kan mulai dari hulu faktor risikonya. Faktor risikonya dokter umum, mahasiswa, pasien itu bisa mengendalikan diri. Hipertensi itu harus selesai di dokter umum sebetulnya. Dan bahkan ini kadang-kadang neglected. Saya pengurus Persatuan Hipertensi Indonesia, angka capaian kontrol hipertensi itu menyedihkan di sini. Di luar negeri aja sudah 30%. Di kita itu mungkin 5-10% saja. Nah, dari situ aja berujungnya banyak itu. Gagal jantung karena hipertensi, gagal ginjal karena hipertensi, stroke karena hipertensi, CAD karena hipertensi. Nah, jadi faktor risiko dikontrol. Dengan kontrol itu macam-macam tadi, ada diet, ada olahraga. Kemudian ketika sudah mulai keluhan, mari kita bersama-sama memeriksakan diri secara rutin, kontrol. Kemudian ketika sudah kena serangan jantung, nurut sama dokter karena jantung itu ketika diperhatikan sudah baik, itu seperti orang normal biasa, seperti pasien-pasien saya di komunitas itu. Namun memang kita tidak berharap itu karena jantungnya itu irreversible. Begitu kena serangan jantung atau kena gagal jantung, itu obatnya seumur hidup. Nah, kecuali mau transplant, nah itu kan susah gitu kan. Nah ini kan sekali lagi ini bagi semuanya, bagi orang sehat atau orang sakit, orang awam atau orang pengambu kebijakan, kita ayo bikin bareng-bareng karya bersama-sama bagaimana menurunkan angka kesakitan kematian ini dengan upaya mulai dari diri sendiri, lingkungan kita, untuk meningkatkan kewaspadaan faktor-faktor risiko jantung, kewaspadaan serangan jantung, dan kepatuhan terhadap instruksi dokter ketika dia sudah mengalami atau sebagai penderita pasien jantung. Demikian. Oke, baik Prof. Terima kasih atas pesan-pesan terakhir ya untuk episode kali ini, dan pesan tadi juga menjadi penghujung untuk di episode Pedivox podcast MPD pada hari ini. Semoga obrolan kita tentang penyakit jantung bisa memberikan pemahaman yang lebih luas lagi, Prof, kepada masyarakat dan juga membantu Pedivox tentunya untuk lebih peduli terhadap kesehatan jantung. Ingat teman-teman, untuk menjaga kesehatan jantung itu bukan sesuatu yang harus ditunda, dan langkah-langkah kecil yang kita bisa ambil pada hari ini bisa berdampak besar untuk di masa depan. Seperti itu ya, Prof. Ya, sip. Baik, terima kasih banyak juga untuk kalian yang telah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa juga untuk mengikuti podcast HMPD-PD berikutnya, di mana kita akan kembali membahas tentang topik kesehatan yang tak kalah menarik dan penting juga. Sampai jumpa di episode berikutnya di Fox. Be the best version of yourself and don't stop chasing your dreams. Terima kasih dan dadah.